Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai Misa Ekaristi Kudus kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-16 di tahun B. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa dalam kenyataannya kawanan sangat tergantung kepada gembalanya. Dengan demikian kawanan itu akan dibawa ke padang yang hijau. Namun ada kalanya pula kawanan memilih untuk terpisah dari gembalanya. Disinilah letak tantangan seorang gembala dalam menjalankan peran dan fungsinya. Maka dituntut kesetiaan pada perutusannya dan sekaligus mempertanggungjawabkan perutusannya dengan penuh belas kasih. Itulah yang akan kita dengarkan baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil dan juga dalam bacaan kedua. Dan dengan demikian kita semua dipanggil untuk senantiasa menyatakan pelayanan dalam belas kasih kepada setiap orang yang kita jumpai. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, menyadari semuanya ini di depan Tuhan. Tentu seiring perjalanan waktu kita tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan kita. Tetapi Tuhan berbelas kasih akan senantiasa memberikan belas kasihnya, pengampunannya kepada kita, asal kita tetap setia datang kepadanya mohon pengampunan. Kita mensyukuri semuanya itu, seraya membawa dalam doa-doa kita harapan-harapan kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mohon rahmat berkat untuk Robert yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36 pada tanggal 20 Juli. Semoga dia senantiasa dalam seluruh proses perjalanan hidup juga adalah pada hari ini
ulang tahun pernikahan yang kelima bersama dengan pasangannya untuk senantiasa memperjuangkan kehidupan dalam kebersamaan. Juga kita tetap membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga kita berdalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului kita, yang telah meninggal. Utamanya yang baru meninggal pada kesempatan ini, Frater Bernardus Rabah HHK yang hari ini dipanggil oleh Tuhan. Juga Bapak atau Ova Rafael Julius Uang Sajaya yang juga baru saja dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga dari rukun Santa Maria Bunda Pelindung wilayah 1. Dan juga Bapak Victor Ferdinand Ribali yang kita bawa dalam doa-doa kita sampai pada saat ini memasuki hari Minggu yang ke-8 dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga dari antara kita umatnya. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala kami yang selalu mengantar kami ke padang hijau dan sumber air yang segar. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah gembala kami yang menuntun kami di jalan yang aman dan membimbing serta menghibur kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah gembala kami yang mendampingi kami seumur hidup dan memberikan rasa aman tenteram. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggembalakan kami kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang selalu bersatu dan tekun mendengarkan sabda Putramu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, tanpa terpisah daripadamu, untuk selalu bersatu dengan Dikau sebagai Sang Gembala utama. Dan dengan demikian, kami sungguh juga semakin menyatakan belas kasih bagi sesama kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara kami, Robert, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36 pada hari ini. Dan sekaligus juga mengenangkan tanda persatuan yang dinyatakan bersama dengan istrinya dalam waktu 5 tahun, sehingga mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan juga pada hari ini yang ke-5. Semoga rahmat berkat-Mu semakin boleh dialami dalam kehidupan keluarga Bapak Robert, untuk senantiasa semakin bersatu sebagai suami istri, dan juga dengan seluruh keluarga. Usaha rencana-rencana yang mereka perjuangkan senantiasa menjadi tanda berkat untuk semakin memuliakan Dikau. Juga yang berdoa bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga orang-orang yang mendampingi juga senantiasa Kau berikan kekuatan, kesabaran untuk memperhatikan mereka, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Terlebih saudara-saudari kami yang telah berpulang, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Frater Bernard Raba dan Ova Rafael Julius, uang saja yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu. Dan Bapak Victor Ferdi Andri Bali yang sudah masuki minggu ke-8 Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Semoga orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini dengan belas kasih-Mu Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktu akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan
dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah
oleh salib dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini kita diingatkan untuk sungguh menyadari dalam seluruh kehidupan bahwa dalam panggilan kita dipanggil untuk senantiasa dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan perutusan kita. Dalam bacaan pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, digambarkan Nabi Yeremia dipanggil Tuhan menjadi nabi pada saat masih sangat muda,
Dan ia melayani sebagai nabi selama 40 tahun dan menyaksikan peristiwa sejarah tragis yang dialami umat Yehuda, yaitu pembuangan ke Babilonia dan penderitaan yang mereka alami karenanya. Yerusalem hancur dan bait Allah pun dilululantakan. Kekacauan politik, ekonomi, keagamaan, adat istiadat terjadi di depan mata Yeremia. Ada ketidakadilan, ada penyembahan berhala. Sementara itu para pemimpin Yehuda sendiri tidak dapat dipercaya. Mereka kehilangan integritas dalam seluruh kehidupan. Kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem ini berantakan. Umat Allah tercerai-berai. Maka mulailah Nabi Yeremia. Tuhan menyampaikan sebuah firman penghakiman terhadap dosa-dosa raja dan para pemimpin Yehuda pada saat itu. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak-serak. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Di balik kecaman itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Allah juga memberikan pengharapan yang besar akan keselamatan Yehuda, bahwa ia akan mengumpulkan sisa dombanya dari segala negeri. Mereka akan bertambah banyak, dan untuk umatnya itu Allah berjanji akan memberikan gembala-gembala baik yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan keadilan dan kasih karunia. Dan akan tiba waktunya di mana Allah akan menumbuhkan tunas adil dari Daud yang akan memerintah dengan bijaksana dan menegaskan keadilan dan kebenaran. Dan inilah nama yang akan diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dan itulah yang digambarkan dalam bacaan pertama, dalam bacaan kedua dan bacaan Injil. Maka bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di zaman sekarang ini, mengenai gembala yang baik itu ialah Yesus Kristus. Kristus telah melakukan karya keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, di dalam Yesus Kristuslah kita sekarang tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Dan Injil pada hari ini menyadarkan kita bahwa kehidupan Kristus Sang Gembala baik dan para muridnya itu sungguh berat. Sengsara dan kematian Kristus tentu saja memang berat. Tetapi pekerjaan misionernya sendiri juga berat. Begitu banyak orang datang dan pergi sehingga untuk makan pun merasa tidak sempat. Lalu Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Tetapi orang banyak mengikuti mereka sehingga mereka tidak dapat beristirahat. Tetapi ketika Yesus turun dari perahu dan melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka yang seperti domba-domba yang tidak bergembala. Dan ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, meskipun lelah, Yesus tidak menolak ataupun meninggalkan umatnya yang datang kepadanya, tetapi menyambut mereka dan mengajarkan banyak hal tentang belas kasih. Maka marilah kita bersyukur kepada Yesus atas belas kasih-Nya kepada kita. Melalui belas kasih-Nya, kita yang tadinya jauh dari Bapa kini menjadi dekat. Ia menjadi pendamai bagi kita. Dan itulah poin yang diajarkan dan diingatkan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Maka beberapa hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih sehubungan dengan
bacaan-bacaan pada kesempatan ini. Yang pertama ialah sebagai murid Kristus dan sungguh mau dan ingin mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya, kita diajak untuk senantiasa memiliki rasa belas kasih, bukan hanya kasihan saja, tetapi lebih dalam dari itu. Dan dengan demikian, dengan rasa belas kasih dalam diri kita, berhadapan dengan seluruh situasi yang ada, maka kita tergerak untuk melakukan segala sesuatu, bukan karena itu sebagai suatu kewajiban dan tuntutan saja untuk memenuhi sesuatu, tetapi sungguh merupakan suatu panggilan hidup yang sejatinya kita nyatakan bagi orang-orang lain. Dan itu dibangun dari keprihatinan yang muncul dalam diri kita. Maka tantangannya sekarang pada saat ini, kalau dalam bacaan pertama kita mendengarkan tantangan dari banyak hal, mungkin pada saat sekarang ini tantangan untuk sungguh-sungguh semakin menyatakan kesatuan kita dengan Allah yang telah hadir dalam diri kita melalui putranya Yesus Kristus, dengan mengenakan kemanusiaan kita, maka Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh dekat dengan kita, bersatu dengan kita, dan senantiasa memberikan perhatian dan harapan-harapan dalam seluruh kehidupan. Tetapi seringkali kita merasa bahwa Allah tidak pernah menjawab kita. Allah begitu jauh kita rasakan dalam kehidupan. Dan biasanya hal itu terjadi karena kita sendiri yang memola Allah di dalam pikiran dan hati kita. Dan kita letakkan juga pada orang-orang lain hal seperti ini. Ada kerinduan dalam diri kita, tetapi kerinduan dan keinginan itu sesuai dengan apa yang kita maui, kita inginkan, bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, menyadari apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, menurut pengalaman banyak orang, tidak ada cara lain mau dan ingin untuk sungguh mendengarkan sapaan Tuhan setiap saat. Dari sapaan inilah kita diajak untuk sungguh bermenung dan mencoba menghayati perjalanan hidup kita, lalu mulai bertanya, Tuhan mau apa dengan hal seperti ini? Maka dari sana kita bisa menemukan bahwa kegagalan adalah hal yang tertunda asal kita mau dan ingin untuk terus-menerus sungguh bersatu dengan Dia. Tetapi dasar kita manusia mau dan ingin untuk hidup instan saja. Kita pikir bahwa berkat dan rahmat Tuhan itu seperti racun. Kita makan mungkin 1-2 menit, kita sudah langsung merasakan faedahnya dalam kehidupan kita. Kesatuan kita dengan Allah membutuhkan proses. Seperti yang selalu digambarkan, iman itu seperti biji sesawi yang kecil, tetapi kalau dia tumbuh, kemudian berkembang terus-menerus, akhirnya dia akan menjadi sebuah pohon yang sangat bagus untuk hewan-hewan yang lain. Dan dengan demikian sebenarnya gambaran kehidupan kita seperti itu. Dan di dalam seluruh peristiwa kehidupan inilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita selalu diajak untuk senantiasa memperjuangkan kehidupan kita. Pertama, dengan melihat seluruh situasi yang ada dan keadaan yang memungkinkan bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Lalu kita lakukan bukan sekedar yang terbaik saja, tetapi sungguh keluar dari hati kita yang paling dalam. Dan itulah belas kasih seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dia mengatakan, mari kita ke tempat sepi untuk beristirahat sejenak. Tetapi karena begitu banyaknya orang yang datang meminta bantuan kepadanya, lalu dia tidak beristirahat tetapi bersedia untuk menemaninya,
di dalam seluruh situasinya. Apa yang diberikan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam bacaan pada hari ini tidak digambarkan, tetapi yang diberikan adalah hati, dan itulah yang paling utama. Karena dari dalam hatilah kita terdorong untuk melakukan banyak hal, dan itu juga yang senantiasa dikatakan Tuhan Yesus. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja ini, maka engkau boleh mengatakan kepada gunung atau pohon ini berpindah, dia akan berpindah. Itu berarti bahwa iman dan belas kasih senantiasa harus tumbuh bersamaan untuk boleh mendapatkan yang terindah, yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, seperti Kristus kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang penuh belas kasihan. Seperti Kristus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, kita juga mau hidup dan melayani atas dasar kasih itu. Janganlah kita biarkan hati kita dipenuhi dengan amarah, iri hati, dengki, dan permusuhan. Karena itu akan membuat gereja kita terpecah belah, menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita dengan berlimpah, karena kita selalu membuka hati kita untuk mau dan ingin berbelas kasih dalam kehidupan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Hari itu yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kita mengenal Allah sebagai Bapa berbelas kasih yang tak pernah melupakan umatnya. Maka marilah menghadap kepadanya dengan kepercayaan penuh. Mari kita mohon kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat Allah. Ya Bapa, semoga gereja Kau anugerahi gembala-gembala yang menuntun kami dengan setia dan penuh kasih, yang merukunkan dan menyemangati kami. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami semua mempercayai dan mendukung para gembala kami, berdialog secara terbuka dengan mereka, dan ikut memikul beban mereka. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri Kristen, ya Bapa, semoga perbedaan-perbedaan di antara gereja-gereja tidak menjadi halangan bagi kami untuk memberi kesaksian bersama atas kebaikan dan kasih Allah, dan semoga kami makin lama makin dekat satu sama lain. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga kami merasa bertanggung jawab atas mereka yang dalam kesulitan, dan bagi semua orang yang mencari Tuhan, semoga usaha-usaha kami untuk menghayati Injil
menunjukkan jalan bagi mereka untuk menemukan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kepedulian Kristus bagi kami menyadarkan kami untuk saling meneguhkan dengan kata-kata hiburan dan harapan, dan dengan sikap yang selalu adil dan jujur. Kami mohon ya Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas rahmat berkat-Mu yang semakin Kau nyatakan bagi kami sampai pada saat ini. Terlebih rahmat ulang tahun bagi saudara kami Robert yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36 pada hari ini, serta juga hari ulang tahun perkawinan yang kelima yang dirayakannya bersama dengan pasangannya pada hari ini. Semoga dengan rahmat usia dan juga rahmat kebersamaan untuk membangun keluarga semakin boleh dinikmati dan dirasakan oleh Robert bersama seluruh keluarga, sehingga mereka semakin menikmati kedamaian, kebahagiaan, sukses dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan, dan dengan demikian hidupnya akan semakin terberkati dan semua saja yang hidup bersamanya, utamanya seluruh keluarga. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan jamahan-Mu dan kekuatan-Mu melalui orang-orang Kau utus untuk memberikan pelayanan kepada mereka, akhirnya saudara-saudara kami yang sakit kembali memperoleh kekuatannya untuk semakin merasakan keadaan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Bapak Victor Ferdi Andri Bali yang sudah 8 minggu kepanggil dari tengah-tengah keluarga di antara kami umat-Mu, Frater Bernardus Rabak Haka, dan Bapak atau Ova Rafael Julius Huang Sajaya yang baru saja kupanggil pada hari ini dari tengah-tengah keluarga di antara kami umat-Mu. Kiranya Engkau membukakan pintu surga baginya, sehingga mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa kami, semua berilah supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi untuk sesama kami menurut teladan Gembala baik kami, ialah Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Mana Bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu,
syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga Engkau berkenan menerima persembahan roti dan anggur ini serta menjadikannya sebagai santapan bagi jiwa kami. Melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya, sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia tetap menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya, Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu, dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi tuan rumah sekaligus hidangan atas perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pada kesempatan ini. Semoga Ia pun senantiasa tinggal bersama kami dan menjadi gembala kami, sehingga kami selalu merasa aman dan tentram di dunia ini, sampai kami Kau perkenankan mengalami ketenteraman abadi di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 20 dan 21 Juli 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 13 dan 14 Juli 2024 20.300.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 11.415.000 rupiah. Kolekte misa requiem 1.795.500 rupiah. Sumbangan pembuatan Goa Bunda Maria dari Bapak Altrudi Suyata 500.000 rupiah. 2.
Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Lazarus Labawidin dan Luciana Reni Roni pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Diharapkan kepada anggota lansia untuk berkumpul di gereja pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, jam 6 pagi, untuk bersama-sama berangkat ke gereja Santo Albertus Agung Tanjung Bunga. Seragam yang dipakai kaos lansia berwarna peach. 5. Dibuka pendaftaran untuk calon penerima sakramen Krisma di Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat sudah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama, kelas 9 SMP ke atas atau berusia 15 tahun ke atas. Bagi yang ingin ikut harap mendaftar di kantor sekretariat paroki setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis, fotokopi KK Katolik versi biduk, dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. 6. Bagi anak-anak kita yang bersekolah di SMP atau SMA negeri dan swasta non-Katolik, serta tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolah, dapat mendaftar di kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. 7. Kredit Union Mekar Kasih mengadakan pelatihan kecakapan keuangan atau finansial literasi selama 2 hari pada hari Senin sampai Selasa 29 dan 30 Juli 2024 pukul 7 malam sampai selesai. Tempat di aula lantai 1 Paroki Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian berat penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terlebih bagi seluruh petugas, baik petugas lektor pembaca, pemazmur, dirigen organis, Miss Dinar, Prodiakon, kolektan, kita semuanya hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan limpah terima kasih, juga kelompok dekorasi dan sound system. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Secara khusus terima kasih atas seluruh don harapannya bagi saya yang merayakan hari ulang tahun Imamat sebanyak minggu lalu pada tanggal 14, kemudian pada hari Rabu kemarin, lalu bersama dengan Depas kita merayakannya secara bersama. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita. Sekaligus juga mohon maaf atas segala keterbatasan dan ketidaksampaian dari harapan-harapan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam kebersamaan kita selama 1 tahun lagi menjalani hidup panggilan di Andalas ini. Sekali lagi kepada kita semua ucapkan limpah terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memulihkan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu dengan pusat
Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni, di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Terima kasih, selamat malam.